Oke teman-teman, jadi hari ini gue masih mereview barang dari PT Indotara Persada lagi. Jadi kalau kali ini mesin espresso yang kelasnya menurut gue sudah bisa digolongkan untuk komersil. Oke, jadi hari ini gue akan mereview Ferrati Vero FCM 3124A Mozzafiato. Oke, jadi seperti ini. Dia itu warnanya hitam, jadi mesin ini ada dua warna, satu hitam, satu putih. Tapi kembali lagi, gua lebih suka yang warna hitam, kayak lebih keren gitu lah ya kan. Terus barangnya ada di sebelah kanan gua ini, kayak dia solid banget, beratnya ini sekitar mungkin 25 kiloan. Oke. Dia pakai group headnya itu seperti E61 gitu. Jadi menarik banget nih. Terus ini udah pakai lever gitulah, leva ya. Nah, langsung aja ini teman-teman dapat apa aja setiap pembelian mesin espresso FCM 3124A Mozzafiato ini. Yang pertama teman-teman akan dapat warranty card, oke, kartu garansi. Jadi ini disimpan baik-baik. Oke. Terus dia sudah ada instruction manualnya juga. Oke. Jadi dia ini listriknya menurut gua tergolong kecil, dia cuma 1660. Oke. Tapi listriknya itu akan benar-benar full peak di 1660 ketika baru memanaskan aja, baru pemanasan awal. Ketika mesinnya sudah idle, dia panasnya akan turun. Gitu ya. Terus di sini udah jelas banget ada apa-apanya aja yang harus teman-teman perhatikan. Terus ada part-partnya apa-apa aja. Terus di sini ada troubleshootingnya kalau misalkan ada problem ya. Terus itu aja sih, oke. Terus selanjutnya teman-teman akan dapat dua portafilter sekaligus dua coffee basket. Ada yang single dan double. Oke, spoutnya juga seperti ini, dia solid, tebel banget bahannya. Oke, seperti ini. Terus teman-teman juga dapat karet untuk penutup si coffee basket ketika teman-teman mau back flush, ketika teman-teman sudah pakai mesin espresso ini biasanya dia ada minyak-minyak karena itu di grup headnya teman-teman bisa back flush. Pakai ini jadi langsung dipasang aja ke coffee basketnya seperti ini. Terus teman-teman dapat yang teman-teman bisa taruh di atas drip tray seperti ini, tapi gue nggak akan pakai nanti pada saat gue coba pakai mesinnya. Terus ada coffee tempernya. Oke, ini sama seperti mesin espresso yang sebelumnya. Terus ada teman-teman akan dapat sendok kopi sekaligus ada yang buat temper juga sebenarnya, tapi udah dapat yang stainless ya, pakai yang ini aja, temper yang besar. Terus dapat sikat group head juga ya. Terus teman-teman akan dapat selang air untuk pembuangannya gitu. Nah ini nanti teman-teman udah dapat klemnya juga. Nah ini teman-teman akan pasangnya di bagian bawah gitu. Tapi nanti untuk pada saat gue demoin gue nggak akan pakai ininya selang buangannya, karena di sini juga drip tray-nya teman-teman bisa pakai kalau misalnya penuh, kalau pakai di rumah ya home use teman-teman nggak usah nggak usah pakai selang pembuangan, karena teman-teman ya kalau udah penuh tinggal buang gitu aja. Oke, mesinnya seperti ini teman-teman ya. Dia ini untuk water tanknya ada di atas seperti ini. Ini 2,5 liter, gede juga, lumayan besar. Nah, ketika teman-teman pertama kali pakai mesin ini, gue sarankan isi full dulu aja. Karena ketika teman-teman nyalain, boilernya kan masih kosong, dia akan nyedot air tuh. Nyedot air lumayan banyak, bahkan sampai setengah si water tanknya. Udah, setelah itu di sini bagian atas bisa dilepas juga, dia bahannya dari kayu. Nah ini untuk bagian atas, terus handle buat steamer sama air panas, dan bagian sini untuk teman-teman brewing itu dia dari bahan oak ya kan, oak wood gitu. Jadi keren banget sih menurut gue ngelihat mesin ini, kayak wah, pertama kali kayak gagah banget gitu ya.
Nah, terus di sini, di sebelah sini, ya di sini ada layar kecil. Nah, ini sebenarnya PID. Jadi teman-teman bisa mengatur suhu buat si steamingnya juga. Terus di sini ada programnya. Teman-teman bisa atur mau berapa lama brewing time-nya. Tapi kalau gue pribadi dari dulu ketika gue pakai mesin seperti ini, gue nggak akan pakai fitur nanti untuk brewing time-nya. Gitu. Jadi gue bener-bener apa ya, mau merasakan sensasi ketika pakai mesin yang group headnya E61 ini, gitu ya. Terus di sini juga bisa nanti teman-teman bisa atur mau misalkan mesin ini sudah tidak dipakai dia akan auto off, itu bisa, gitu ya. Nah, jadi semuanya ada di sini di layar ini, layar kecil, LED doang sih, cuma angka. Terus ketika teman-teman brewing time-nya juga akan kelihatan di sini. Gitu, berapa detik. Nah, terus dia juga sudah dilengkapi dengan preinfusi. Preinfusinya teman-teman bisa atur mau 2 detik kah, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Nah, tapi di sini gue akan atur 5 detik doang. Gitu. Terus ini group head E61 bentuknya akan seperti ini. Nah, dia ini pakai portafilter yang 58 mm. Ini seperti ini. Terus di bagian kiri mesin di sini ada steamer. Nah, steamernya kalau misalkan mesin-mesin lain itu kalau ke bawah dia akan nahan ya. Nah, ini kebalikannya. Ketika ke bawah dia akan balik sendiri. Nah, tapi kalau mau teman-teman steam full di ke atasin aja, didorong ke atas gitu ya. Ini bahan kayunya juga solid. Oke. Terus ini bagian steamer. Ini untuk air panas. Dia warnanya kayak powder coating gitu lah ya. Terus di bagian sini, di bagian bawah, oke, di group headnya, ini untuk release pressure, ciri khas banget dari group headnya E61. Nah, terus untuk handle-nya ini, nah ketika teman-teman baru pertama kali nyalain, nanti gue akan kasih lihat teman-teman, praktekin pada saat pertama kali dinyalain seperti apa. Jadi pada saat teman-teman pertama kali nih, isi air, terus teman-teman colok ke listrik, terus ini teman-teman nyalain. Nah, di sini ada nih untuk tombol on off-nya, di sini kelihatan, teman-teman turunin ke bawah. Nah, terus ininya handle-nya teman-teman pindahin ke tengah aja. Nah, jadi dia tuh menurut gue dia kayak ngisi air. Nah, dia pompanya ini sudah pakai pompa yang rotari, bukan yang getar, oke. Jadi otomatis pressure-nya untuk brewing-nya akan lebih stabil. Terus ini teman-teman bisa berbarengan antara brew dengan steamnya gitu. Jadi udah bisa lebih cepat workflow-nya. Oke, nah kita kembali ke bagian levernya ini. Ketika teman-teman nanti mau preinfusi biar lebih sempurna, karena kan gini, preinfusi itu adalah air yang netes ke dalam bubuk kopi itu nggak ada pressure-nya, jadi cuma netes saja. Nah, jadi ketika teman-teman sudah brewing ya, masukin portafilter, ini langsung diketengahin dulu. Nah, nanti akan kedengeran tuh kayak ada kompaknya muter. Ketika kompaknya stop, teman-teman langsung naikin ke atas. Nah, itu air yang keluar akan netes doang, tidak ada pressure-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di manometer sini, dia nggak akan ada pressure tekanannya yang naik, nggak, karena dia cuma membasahi si permukaan bubuk kopinya aja, supaya ketika teman-teman mau brewing, pressure-nya itu keluar 9 bar, bubuk kopinya sudah siap untuk diekstrak. Gitu, nanti lebih jelasnya akan gue kasih lihat. Terus yang berikutnya, dia ini pompanya itu diimport dari Amerika ya. Jadi menurut gue kualitasnya juga sudah oke. Terus fitur yang gue suka itu, ini teman-teman bisa mengatur si suhu untuk steamnya. Tapi saran dari gue teman-teman atur suhunya di 130 aja. Karena ketika di bawah 130 steamnya ntar dia kenceng pelan. Dan kalau di bawah 130 itu gue dicoba di suhu 100, 110 sampai 120, dia masih banyak air yang keluar ketika teman-teman steam. Gitu. Jadi teman-teman fullin aja, teman-teman set aja di 130. Gitu. Nanti untuk gimana caranya akan gue kasih lihat pada saat kita bikin espressonya. Gitu. Nanti gue akan coba untuk bikin espresso 2.
Terus gua akan bikin cappuccino sekaligus latte artnya. Nah nanti steamnya ini bener-bener top banget, kuat banget, gampang banget steamnya. Asalkan teman-teman mengikuti posisi steam one-nya pada saat di dalam milk jug aja, nanti yang di video akan gue tunjukkan. Jadi langsung aja gue akan kasih lihat teman-teman gimana untuk setup yang PID-nya ini, terus gimana bikin espressonya, hasilnya bagus atau enggak, sekaligus gimana cara bikin latte artnya. Oke teman-teman, jadi gue akan pakai mesin ini dengan grindernya yang Verate Vero juga, tapi yang FGM 700 AC. Jadi sama-sama hitam ya kan, tuh cocok banget. Cuma ya grindernya memang kelihatan gede banget. Nah kemarin di video review kan gue sempat bilang tuh kalau grindernya gede. Nah ini perbandingannya kurang lebih seperti inilah. Jadi seperti yang tadi gue bilang, nanti teman-teman ketika nyalain mesinnya baru pertama kali, itu usahakan water tanknya teman-teman isi full. Karena pertama kali teman-teman nyalain, lebih baik ininya nih, tuasnya teman-teman ketengahin. Sampai si mesin nyala tuh. Jadi dia kayak ngisi air dulu, narik. Udah, kalau sudah dikembaliin. Nah terus fitur berikutnya yang tadi gue bilang kayak ada, sebenarnya kayak ada pre-infusionnya itu. Jadi teman-teman bisa lihat pada saat teman-teman sudah diisi kopi, teman-teman pasang, mesinnya bunyi, terus naikin. Nah dia akan airnya cuma netes-netes doang gitu. Nah itu fitur yang gue bilang pre-infusionnya itu cuma membasahi si permukaan kopinya aja. Nah terus di bagian layar ini ada layar kecil. Nah ini kalau teman-teman pencet yang sebelah kiri, dia ini P ini adalah pre-infusi. Kalau teman-teman mau kurangin jadi 4 detik, 3 detik boleh. Kalau gue set di 5. Nah setelah itu 130. Nah ini adalah suhu untuk steamer. Nah gue saranin teman-teman biarin aja di 130 supaya nanti pada saat teman-teman steam nggak banyak air yang keluar dari si ujung steamer ini. Terus yang berikutnya EC. Nah ini sebenarnya ini teman-teman bisa program untuk mau seberapa banyak espressonya keluar. Tapi kalau gue karena kita pakai mesinnya yang seperti ini, jadi gue lebih suka ya udah levernya dinaikin atau diturunin pada saat kita mau brewing aja. Nah setelah itu dibalikin, kita pencet sekali lagi sampai dia tidak kedip-kedip, arti ini programnya sudah terkunci, sudah kelok gitu ya. Nah terus, yang berikutnya itu adalah kalau misalkan teman-teman baru pertama nyalain mesin ini, lebih baik didiemin dulu. Nah terus sebelum mulai steam, saran gue steamernya teman-teman biar dia sudah di 130, diemin dulu aja, diemin sekitar 5 menit, nah baru teman-teman terus keluarin steamnya dia. Karena baru pertama kali dinyalakan mesinnya, pasti nanti yang banyak keluar adalah air. Nanti kalau teman-teman langsung steam, ya nanti susunya banyak tercampur sama si airnya itu, jadi kurang bagus gitu ya. Nah sekarang langsung aja gue mau buat espressonya. Oke. Nih, seperti biasa lah ya. Harus dilap dulu sampai bersih dan kering. Nah, terus kita giling. Kita giling. Dah. Oke. Terus kita temping dulu. Udah, lanjut kita coba buat espressonya. Jadi pasang, kayak yang tadi gue bilang setengah dulu, udah langsung. Nah di sini pressure-nya teman-teman bisa lihat nih. Nah ini pressure-nya gue udah di 9 bar tuh, udah. Terus nanti pada saat teman-teman brewing nih, pada saat teman-teman bikin espresso, di layar tadi yang kecil itu, di bawah kiri, itu akan kelihatan waktu brewing teman-teman. Tadi gue stop di 28, nah sekarang kita lihat kremanya.
Tuh, oke. Kremanya, nah sekarang kita cobain dulu espressonya enak apa enggak. Ini gue pakai beansnya yang full Arabica. Oke. Enak kok. Oke. Jadi dia kan yang gue dibilang tadi jelaskan di bagian bawah sini sudah ada pressure release-nya. Jadi ketika teman-teman kalau misalkan ternyata brewing, pressure-nya terlalu besar atau teman-teman gilingnya terlalu halus, nanti airnya akan keluar dari saluran pembuangan yang tadi sudah gue jelaskan. Itu kan. Nah, ini ampasnya juga udah kering tuh. Ya kan? Tuh, kering. Ya kan? Udah. Sekarang selanjutnya kita mau buat cappuccino. Ya, proses bikin espresso sama kayak tadi lah. Oke. Bikin espresso mah sama aja bikinnya. Oke. Lanjut. Ini karena udah bisa langsung barengan nih sama steam, ya kan? Oke. Hap, sudah. Oke. Lap. Sekarang bisa mendekat untuk lihat proses frothnya seperti apa. Oke, kalau udah gini langsung di steam. Oke, suhunya sudah. Matiin. Oke. Lap. Flash. Sekarang bisa dilihat. Oke, tuh. Jadi dia memang sudah shiny begini ya kan? Udah bagus. Steamnya juga gampang banget. Oke, sekarang kita mau bikin latte artnya. Kita lihat. Oke. Pertama tuang dulu. Dah. Ini yang pertama. Masih miring-miring. Sekarang gua mau buat yang kedua lagi. Oke. Proses steamnya sama seperti yang pertama. Ya. Oke. Taruh. Flash. Oke. Sekarang kita bikin yang kedua. Oke. Oke, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Dari foamnya itu udah halus banget, bagus banget, gitu loh. Nah, oke, jadi sebenarnya itu teman-teman kalau misalkan steaming itu memang butuh latihan terus. Latte art itu butuh latihan terus, tapi masih banyak yang salah nih.
Jadi ketika teman-teman bikin latte art itu gagal, teman-teman ngerasa kalau cara tuangnya salah. Ya memang dari cara tuang itu membantu proses bikin gambarnya. Tapi yang paling penting adalah dari pada saat teman-teman steaming gitu. Terus ini kan sudah bisa yang namanya backflash. Jadi teman-teman pakai yang tadi yang gue udah kasih lihat, ada karet untuk penutup si coffee basketnya itu teman-teman pakai backflash aja. Supaya minyak-minyak yang ada di dalam group head ini dia semuanya bisa keluar gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman berminat sama mesin Ferrati Vero FCN 3124A ini teman-teman bisa langsung cek aja, nanti gue taruh di link pembelian di bio, gue akan taruh link pembeliannya, ada Tokopedia, terus Instagramnya Indotara Persada sama websitenya juga. Oke, terakhir menurut pendapat gue pribadi ya, untuk uang yang teman-teman keluarkan dengan build quality yang solid seperti ini, untuk bikin espressonya sudah oke, steamingnya udah oke, menurut gue value for money-nya oke lah gitu. Oke, buat teman-teman yang sudah pakai mesin ini silahkan tulis di kolom komentar gimana tips and triknya, apakah ada tips khusus, atau buat teman-teman yang baru beli mesin ini masih bingung cara pakainya, untuk tipsnya seperti apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau langsung DM gue di IG aja, nanti IG gue akan gue taruh di deskripsi juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.